Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih pada semangat gak? Masih pada semangat gak? Mana suaranya nih? Oh, nah gitu dong. Nih kita di talk show kali ini bakal membahas terkait perempuan. Jadi untuk para perempuan, yuk merapat dulu ke main stage. Kita akan membahas tentang kalian yang suka naik gunung, yang suka beraktivitas di luar ruang, yang suka riding, yang suka workout, yang suka running juga. Yuk untuk para perempuan merapat ke main stage. Kita akan membahas tentang atau mematahkan stereotip tentang perempuan. Tema kita kali ini di sharing session kita, kekuatan dan wanita dalam aktivitas luar ruang. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Indra Permana yang akan memandu jalannya talk show kita sore hari ini. Langsung aja kita panggil. Siapa yang udah gak siap nih dengan narasumber kita yang cantik-cantik? Ada 3 orang. Kita sambut dengan tepuk tangan Ayu Okta. Mana tepuk tangannya? Silakan. Kayak diri dulu kali ya. Yang kedua kita sambut Dina Valentine. Dan yang ketiga, sama-sama cantik juga, cantik semua sih, Kak Inge Anugrah. Tepuk tangannya mana? Silakan kakak-kakak. Silakan. Wah, jujur aja saya di sini ngerasa ganteng sendiri sih. Meskipun mungkin gak ganteng, tapi ngerasa ganteng sendiri karena ya lakinya sendiri gitu kan. Gimana nih? Mau perkenalan dulu gak sih? Mau nyapa nih mungkin followersnya yang nonton juga di sore hari ini. Suka merendah untuk meroket ya. Silakan Kak. Saya Ayu Okta. Saya brand ambassador dari Konsina. Saya suka traveling, riding, ya hiking juga. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kayaknya Joni suka naik gunung ya. Boleh. Aku Ina, kalau aku sukanya di outdoor activity, media, trekking, camping, gitu. Tuh, dari 3 narasumber ini banyak banget hobi-hobinya. Tepuk tangan dulu dong, mana? Jadi untuk para perempuan, yuk ngumpul dulu ke main stage nih, gak bosan-bosan kita bakal bahas tentang perempuan mematahkan stereotip. Seperti itu. Nih Kak, tadi kan udah bilang nih hobinya yang suka riding, traveling, ada yang suka naik gunung, hiking, ada juga yang suka running, Kak Inge. Mungkin bisa sharing gak sih pengalamannya sedikit aja untuk memancing kita supaya lebih penasaran. Silakan Kak. Boleh kalau untuk dari aku sih secara pribadi lebih ke traveling dan riding ya. Jadi kalau untuk pengalaman sih seru banget gitu karena emang udah dari hobi dari dulu kan gitu. Pengalamannya seru gitu, terus menikmati. Terus kalaupun misalnya ada tantangan-tantangan juga ya apa ya, itu bisa jadi pelajaran. Betul. Gitu, pelajaran, pengalaman gitu. Pengalamannya seru banget gitu kalau untuk di luar untuk perjalanan di outdoor itu seru banget gitu, apalagi sebagai wanita. Iya, gitu. betul. Dan ya semoga dengan ada sharing session ini wanita-wanita di luar sana bisa terinspirasi gitu dan nggak takut untuk traveling gitu. Silakan Kak Dina. Oke, kalau Dina pribadi, jujur mendaki belum lama, baru mulai tahun 2014. Itu zaman dulu masih itu Facebook ya Kak Indra. Itu masih belum kayak sekarang ya sosial media. Terus dari itu mulai belajar dari nol, dari yang blank banget atau apa-apa, belajar sambil jalan. Dari akses pendakian zaman dulu yang masih dibilang masih susah, itu udah mulai mudah Kak. Terus apa ya, ngerasain fase-fase itu kayak fase-fase berbeda istilahnya gitu. Berbeda banget ya. Dan pertama mendaki gunung bawa carrier yang tas besar itu seri big wall dari Corsina kayak gitu. Dan sekarang masih ada
gitu loh. Dan ke alam juga kayak in a way kita ya refreshing dia, recharge our energy dia, kembali di apa ya, humble gitu, kayak kita tuh sebenarnya kecil banget gitu loh. Jadi merasa humble lagi dan kita bisa melihat indahnya alam dan lebih bersyukur lagi. Dan baliknya tuh selalu kayak wah, beruntung banget ya bisa hidup di dunia, beruntung banget ya sehat, beruntung banget ya bisa melihat dengan mata yang sempurna, bisa ngerasain dinginnya cuaca sejuk itu. Jadi kalau cewek-cewek yang masih kayak ragu-ragu mau outdoor activity, aku rasa jangan ragu lagi. Kalau masalah tentang kayak kebersihan, hygiene gitu, sekarang tuh banyak tempat camping yang udah oke gitu. Masalah toilet juga udah banyak yang bersih juga, jadi jangan takut di situnya. Dan banyak juga yang takut kulitnya jadi gelap. Matahari itu bagus buat kita bikin sehat, tinggal pakai sunblock aja udah. And then kalau masalah takut serangga dan jenis pakai mosquito sekarang udah beres. Apa ya, yang kamu dapat dengan pergi ke alam itu nggak bisa dibeli pakai apapun. Kamu harus experience sendiri. Cobain aja lah, cobain dulu sekali. Nanti kalau kamu suka bisa ketagihan, bisa ada teman-teman, bisa aja komunitas, bisa aja keluarga bahkan. Jadi apalagi kalau kita sudah punya anak ya, akan sesuatu hal yang positif banget, bisa ajak anak-anak kita tuh outdoor activities daripada ke mall-mall doang gitu. Jadi aku rasa outdoor activities kita cewek-cewek harus coba, at least sekali coba dulu. Biasanya udah berani nyoba jadi ketagihan. Tuh kan, gimana? Udah dapat pencerahannya belum? Belum. Yang udah beli tas carrier hari ini mungkin dibawa yuk besok diajak jalan-jalan, tas carriernya jangan disimpan aja di rumah. Untuk para perempuan, nih ada 3 perempuan hebat yang aktivitasnya di luar ruang, gak takut hitam, gak takut kotor, gak takut basah-basahan juga. Tapi kak, kan dari sudut pandang cowok ya, kita kan kalau cowok ya daki tinggal bawa ini. Nah dari sisi perempuan sendiri ada yang beda gak sih dari kalian? Kalian sendiri sih tim ribet atau tim gua mah isi going aja bawa ini persiapannya. Ini kita mau tahu persiapan dari sisi perempuan tuh seperti apa sih ketika mau melaksanakan aktivitasnya. Kalau Ayu di ridingnya, trekkingnya, Kadina juga hikingnya, terus Kak Inga juga di running, di workout ataupun di trekkingnya seperti itu. Silakan mungkin dari Kadina. Oke, lebih ke persiapan ya. Kalau dari memang hobinya naik gunung, itu persiapan gantian mungkin ya. Karena kita nggak bisa melakukan perjalanan tanpa persiapan. Kenapa? Karena perjalanan kita bisa dipastikan berantakan. Jadi harus ada rencana atau rencana perjalanan. Kalau dia ini nih, kalau misalkan mau punya agenda mendaki gunung, kita tentukan pergi ke gunung mana. Kita pergi ke gunung mana, udah dapet itu, misal kita dulu Rinjani gitu ya. Kita cari info sedetail mungkin tentang Gunung Rinjani. Gunung Rinjani kan dari mana? Akses ke sana itu jangan sampai dilupain juga. Jadi latihan fisik sebelum jauh-jauhan sebelum mendaki gunung kita latihan dulu. Ini kayak ini sih kayaknya itu biar peregangan juga. Jadi yang sampai otot-otot kaki kita keram nanti ketika naik gunung ya. Kayak ini latihan fisik perlu banget kayak gitu. Itu aja sih kayaknya. Jadi latihan fisik apa? Tadi kak, pendakian ke Gunung Leuser selama 12 hari. Iya. Wow, teman-teman, seorang perempuan mendaki Gunung Leuser selama 12 hari, apa di benak kita mungkin bisa? Ya, kenapa dia Gunung Leuser? Karena ini pendakian pertama kita juga ke trek yang panjang. Bener, ini pengalaman pertama juga kayak gitu. Jadi perjalanan 12 hari 11 malam kemarin itu benar-benar yang kita diuji banget keterampilan kita untuk membawa peralatan, keterampilan kita packing ya kan. Dengan istilahnya perjalanan itu selama 12 hari itu kita bisa membackup diri kita. Nah, di sini pentingnya mungkin sebenarnya ini bahasnya nanti kali ya pas tapi apa di sini aja. Jadi pentingnya buat perempuan kita harus mulai belajar self support. Dalam artian kita harus belajar mandiri. Kalau gini kan. Jadi jangan sampai istilahnya perempuan bergantung sama yang lain. Jadi belajar dari istilahnya kita mulai packing sendiri, kita mulai mempersiapkan peralatan kita sendiri seperti itu. Terus kita lengkapi kebutuhan kita sendiri dan kita bawa peralatan itu sendiri. Karena kita berkegiatan di alam kayak Indra. Kita nggak pernah tahu di alam itu seperti apa. Gitu aja. Jadi yang bisa kita ambil dan yang tahu kemampuan kita ya diri kita sendiri.
Oke. Kalau untuk persiapan kurang lebih mungkin sama ya, hiking Iya. gitu kan, traveling, riding juga sebenarnya sama gitu persiapan. Sebenarnya yang paling penting itu adalah nomor satu tuh mentalnya gitu, mengafirmasikan ke diri sendiri, sugesti ke diri sendiri kalau kalian tuh kuat. Apalagi untuk para wanita ini kan pasti apa ya, stigmanya itu adalah lemah gitu, nggak mandiri gitu. Dan kita tuh di sini dituntut harus bisa semuanya tuh ya seperti kata Kak Dina gitu, kita mandiri, yang tahu diri kita sendiri ya kita sendiri gitu kan gitu. Kita nggak bergantung sama orang lain, walaupun nanti saat perjalanan ya orang lain juga akan ngebantu kalau misalnya kita kesusahan kayak gitu. Tapi yang penting itu adalah mental, fisik, latihan sebelum nggak cuma pas lagi mau hiking, mau riding juga kita harus latihan fisik ya kan, karena kita bawa motor gitu kan. Terus kalau untuk motor sih, untuk riding itu persiapan sebelum riding itu ya kita harus sudah mempersiapkan nih kesehatan si motor gimana. Jangan sampai nanti pas sudah sampai pertengahan jalan mogok. Kita harus sudah tahu dulu nih, kita ya sedangkan udah ada Google Map ya gampang. Kita tinggal itu itinerary kan. Kita udah tahu nih, oh pom bensin yang kita akan lewatin di mana ya. Gitu. Kalau misalnya jadi kalau misalnya udah tinggal dikit nih, jangan dientar-entarin gitu. Ya udah mendingan isi aja deh, kalau misalnya udah ada pom bensin udah isi aja gitu. Jadi aman kayak gitu. Terus paling perbedaannya kalau misalnya sama laki-laki gitu kok. Mungkin perlengkapan wanita emang agak lebih banyak ya gitu. Misalnya tambahannya biasanya kan perempuan itu datang bulan. Ya kan, nah itu mendingan dibawa aja deh, kita nggak tahu kan datangnya kapan. Iya. Kadang bisa lebih cepat lebih lambat gitu. Nah itu dipersiapkan. Terus jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan diri. Gitu. Udah banyak kok produk-produk yang udah organik juga, sabun, ya kan, sampo segala macam itu yang organik udah banyak banget gitu. Dan kemasan traveling juga udah ada kan gitu. Jadi jangan sampai lupa untuk bawa itu gitu. Dan ya paling sunscreen ya kan, atau pasti kan kita pengen juga terlihat lebih cantik ya gitu. Betul, kan di harus media dong. sosial. Traveling kemana pun perempuan harus tetap cantik. Betul nggak? Betul nggak perempuan? Apa benarnya? Kita harus tetap kelihatan fresh kan Betul, gitu ya, walaupun cuma bedak ya kan, tapi paling nggak lebih seger gitu kan, dilihat orang juga kan, naik motor kan tetap masih bisa bagus ya gitu. Iya. Oke, gitu aja sih paling tambahannya. Mungkin Mbak Ina mau menambahkan? Kalau aku sendiri sih untuk sampai mountain hiking itu belum, karena aku masih tipe yang trekking, running dan campingnya tuh yang masih newbie banget lah. Yang kakak berdua ini bilang wah sampai aku so kalau aku persiapannya kurang lebih sama, pasti sunblock, and then persiapan untuk mandi yang kecil-kecil aja sih supaya nggak ribet, nggak berat juga, and then mosquito repellent supaya kan resek ya kalau misalnya jatuh dari dulu gitu, pulang udah aja kita nggak bawa tujuan, and then bawa kayak obat flu, kayak minyak kayu putih gitu-gitu, and then bawa snack-snack yang protein bars itu yang bisa tahan lama, and then uang kecil, dan make sure itu juga di double plastik atau pakai dompetnya yang waterproof, and then yaitu supaya tetap kece, tetap bawa punya sabun atau bedak atau apa itu kan di foto tetap kece. Penting sih dong, jadi pemandangannya bagus dan kita nyaut-nyautan ini gimana, Jadi tetap menarik ya. nggak instagramable. Betul. Dan aku rasa persiapin badan tetap sehat beberapa hari sebelumnya, makan makanan yang bernutrisi, dan sebelum perjalanan juga pemanasan dulu, jangan naik aja langsung lari, nggak mungkin itu cederanya bisa gede resiko. Jadi tetap pemanasan dulu, and then persiapkan hati bahwa kita kan menikmati membuat memori yang indah. Jadi persiapkan hati, looking forward, dan berdoa. Gitu. Terima kasih. Silakan. Ya kayak gitu, sama kalau aku sih pentingin pakaian ya harus yang cepat kering. Jadi yang kalau keringetan nggak yang lengket di badan kayak Iya. kan Betul. berisik. Apalagi kita kan di negara tropis ya. Iya. Betul. Jadi bajunya tuh harus dipilih yang cepat kering, and then yang nggak berat. Terus sepatu jangan kamu kalau misalnya mau lari atau mau
default ini. Jangan, kamu harus pakai sepatu yang udah nyaman, yang udah lemes lah istilahnya. Jadi jangan sampai kamu blister yang ada sampai airnya gitu tuh, yang lecet. Wah itu udah deh, males banget, ruin your trip banget. Jadi pakai sepatu bukan yang mau besok nih beli hari ini dong. Kamu harus pakai dulu biar dia udah nyaman di kaki. And then bawa, jangan lupa sudah bikin udah kamu mau mandi kan nggak mungkin pakai boots, apalagi yang harus bawa ya. Ya itu kalau cewek pasti harus persiapan bahwa ya ini kok takutnya ada bulan yang kita nggak tahu. And apa lagi ya? Ini itu sih cukup. Oh, kacamata kita. Supaya kalau siang-siang tuh masih tetap jalan aja terus kayak makanya itu sih malah gitu. Topi. Ya. Oke Kak, menyambung pertanyaan Kak. Perempuan, kakak-kakak kan aktif banget di aktivitas luar. Kenapa sih, apa sih yang mendorong sampai gua suka nih jadi naik gunung nih, gua mau lari deh, gua suka riding nih. Apa sih yang memicu, yang mendorong kakak sampai akhirnya mendalami hobi ini, menyukai banget hobi ini? Mungkin dari Kak Inget, silakan. Aku suka karena itu balik ke alam itu suatu pengalaman yang berbeda ya. Itu kayak healing buat aku sih. Healing tipis-tipis lah. Jadi ya lihat hijau-hijau, and then mendengar suara nature. Biasanya kan kalau di Jakarta ya cuma ya berhenti dari TV lah, punya si macet. Tapi kalau kamu di sana, like kamu misalnya ada me time sendiri itu, that's like the best feeling gitu. Apalagi dan kalau kamu bisa sama keluarga kamu, itu suatu hobi yang baik banget buat keluarga kamu juga untuk mulai mencintai alam. Dan entertainment tuh gak harus nakal, just go to the nature itu udah sebuah entertainment yang asik banget gitu. Jadi ya aku mau support banget sama activity buat kamu dan buat keluarga kamu. Dan sehat juga, you walking, you doing something with nature, dan itu menyehatkan. Back to nature, berarti ya, dari alam dan kembali lagi ke alam gitu ya. Karena kita manusia dari alam dan kembalikanlah diri kita ke alam juga, seperti itu. Mungkin dari Kak Ayu, silakan. Untuk berbagi pengalaman nggak apa-apa ya? Bagus banget. Kalau untuk yang mendorong itu, jadi sebenarnya dari kecil itu, jadi kebetulan keluarga itu nggak bisa diem. Jadi terlahir di keluarga yang nggak bisa diem. Jadi mulai dari papa itu dari kecil, papa tuh suka traveling. Jadi dari kecil itu aku udah diajak, mungkin umur 5 tahun itu udah diajak naik motor ke Ujung Genteng. Mungkin ada yang tahu Ujung Genteng ya, paling bawah. Nah itu udah diajak ke situ sama mama sama papa, jadi touring sama teman-temannya dia, kita naik motor ke sana. Dan itu tuh berlanjut terus, gitu berlanjut kayak 2 tahun sekali, gitu entah nggak cuma Ujung Genteng kemana, kita naik motor. Kadang juga, ayo kita jalan yuk sama papa nih, ayo kita jalan kemana? Udah jalan aja, nggak tahu ya kemana, ke Jonggol, kemana kayak gitu. Jadi mungkin karena udah terbiasa seperti itu. Dan juga om tuh apa namanya pendaki. Jadi mereka itu pendaki. Jadi dulu tuh waktu saya masih kecil itu ngeliat. Jadi kebetulan rumah itu dijadikan base camp. Jadi untuk tempat kumpul mereka. Jadi ngelihat mereka pada packing kayak gitu, ini ngapain sih, om ini pada ngapain gitu, tasnya gede-gede banget. Nah itu kan bikin penasaran juga, terus suka dikasih coklat kecil. Jadi dulu tuh kalau pendaki kayak mungkin kalau ada pendaki senior di sini ada coklat-coklat kecil gitu, nah itu suka dikasih kayak gitu. Dan itu kayak itu seru banget ya ngeliatnya gitu. Terus akhirnya pas udah dewasa jadi terdorong gitu, ngeliat di media sosial kan gampang ya sekarang, lihat ini kok bagus ya gitu, kenapa sih bisa kok ke situ gitu kan. Tinggal Google, tinggal cari tempatnya, ya udah jalan naik motor sampai. Jadi itu sih yang bikin mendorong itu adalah mungkin karena terbiasa dari kecil gitu kan. Terus pas udah besar faktor media sosial juga, jadi tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut dengan naik motor ya gitu. Itu sih pengalaman yang kurang lebihnya. Berarti ada 2 faktor kan ya yang mendorong kita berdasarkan dari pengalaman kecil kita ketika lihat orang dewasa yang ketika persiapan mau naik gunung atau mau traveling, kita ngeliatin kok kayaknya seru. Iya gitu, ngeliat pakai tas gede ini om pada mau ngapain sih gitu kan gitu. Terus ditambah lagi zaman now ya, gimana media sosial sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi. Berpengaruh banget. Ada tempat bagus dikit upload di Instagram, di media sosial viral. Kadang kita pengen ikut-ikutan dan ke sana. Apalagi kalau disebutkan hidden gem, ya kan? Bikin menarik banget tuh, ya kan? Kayaknya mau harus kesini nih, gitu kan?
Ini ngomong-ngomong hidden gem, kayaknya ada satu pertanyaan yang harus disiapin sama kakak-kakak, tapi nanti di akhir aja. Sebutin satu tempat yang menurut kakak hidden gem selama ini ketika beraktivitas di luar ruangan, baik itu ketika traveling di mana, ketika mendatangi tempat yang menurut kakak bagus banget. Tapi nanti aja sampainya di akhir. Silakan untuk Kak Dina. Baik, kalau menurut Dina, motivasi setiap orang untuk mendaki gunung itu berbeda-beda. Itu jelas. Setiap manusia mempunyai kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk menemukan hal-hal baru. Terus kebutuhan ingin melakukan hal-hal baru. Tapi yang paling mendasari adalah rasa ingin tahu. Ya, kepo gue nih penasaran gitu kan. Ada tempat bagus sana juga pengen datang, ada tempat keren di sini. Itu viral nih lagi ngomong banget daftarin. Itu pasti dari apa? Rasa ingin tahu. Karena ya. Nah, mungkin kalau dia lebih kayak pengen aja coba-coba hal-hal baru gitu kan. Kayaknya mungkin ya udah banyak kayak sedikit juga dari teman-teman yang berangkat dari dari yang punya kemulut mungkin atau seperti itu ya kan. Tapi karena dengan kita berangkat ke alam gitu kan, yang kita rasakan, kita rasa tenang gitu kan, nyaman gitu kan. Ada perasaan yang bisa diungkapin psikologi kita pribadi ya kan. Karena kita ke alam itu bukan menemukan gunung, bukan menemukan alam. Ke alam itu kita banyak banget pembelajaran yang kita dapetin selama Dina hobi mendaki ini kayaknya. Jadi ada aja gitu pelajarannya ya. Gua kayak gini, besok gua harus kayak gini. Jadi lebih menakutkan diri sendiri ya. Betul. Jadi kita gali ego kita, mungkin kemampuan kita juga harus kemampuannya sampai mana gitu. Lebih kayak gitu ke personal Dina pribadi seperti itu. Karena sekarang gini ya, kita ke alam tuh nggak boleh sombong kayak kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh aku kayak gitu. Sehebat apapun kita, sekuat apapun visi kita, sebanyak apapun uang kita, dan kalau kita ke alam, kita sombong, kita aku nggak tahu ya gimana rasanya ya. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin ada aja di trouble. Jadi intinya kita harus bersahabat dengan alam, kita banyak belajar dari alam. Dan sekarang ini banyak pembelajaran apa gitu. Itu yang bikin pengen lagi naik gunung, padahal nggak capek gitu ya. Tapi besok pengen naik gunung lagi ya kan, naik dia. Itu salah satunya. Itu lebih ke ke pembelajaran hidup aja, ke personal aja kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong belajar dari alam nih Kak Dina. Tadi Kak Dina kan menyebutkan bahwa pernah mendaki 11 hari di Gunung Leuser. Penasaran banget. Pengen dikulik dari tadi nih. 11 hari, saya sebagai laki-laki sendiri ketika dengar mungkin 11 hari, wah, apa bisa gitu kan? Ya mungkin apa sih pelajaran apa yang kakak dapat selama 11 hari pendakian di Gunung Leuser? Apa aja yang kakak temukan, bisa mungkin sedikit di-sharing? 11 hari mendaki ya, nanti lebih tepatnya 12 hari 11 malam Kak. Karena waktu itu kita naik itu musim hujan, dan ke Gunung Leuser itu kita harus melewati sungai Alas namanya. Jadi itu sungai yang harus kita lewati kalau musim hujan, itu sungainya benar-benar dalam dan deras banget debit airnya. Jadi di hari kelima itu kita mau harus buka tenda, kita harus tidur di situ, dan habis itu memaksakan untuk menyeberang sungai gitu kayak gitu. Pertama itu ya, kita lewati sungai. Terus yang kedua, dengan jalur sepanjang itu yang dirasain luar biasa banget, dari habitat yang berbeda-beda, dari jenis-jenis tumbuhan yang berbeda ya kan? Dari mungkin kemarin gini kan, kalau ke sebelumnya memang dia jalur panjang se Indonesia ya. Dulu sih diklaimnya se Asia Tenggara, tapi cuma karena ada riset tadi katanya bukan, jadi cuma panjang se Indonesia. Nah, supaya kalau ngomongin Leuser tuh greget banget ya. Berkopi-api sekali. Iya banget banget. Dan sekarang masih nggak percaya, kok bisa 12 hari 11 malam gitu ya di hutan dengan siapa-siapa gitu kan. Cuma yang lebih di sini dan tekankan, yang bisa didapetin, poin-poin yang didapetin dari pendakian 12 hari semalam itu, kita benar-benar harus mempersiapkan dan preparation lagi perjalanan pendakian kita. Itu banget. Jadi kita benar-benar harus mempersiapkan peralatan yang kita bawa, tenda yang kita bawa seperti apa, terus logistik kita mempersiapkan apa di 12 hari semalam. Mungkin teman-teman nanya, itu makannya gimana gitu kan? Puasa gitu kan? Ya oke gitu. Puasa 11 hari. Nah, bawa air minumnya gimana? Yang kita tahu bahwa di Gunung Leuser itu memang nggak ada sumber air selain di gunung kayak dia kayak genangan sendiri, bukan genangan. Dia genangan air dan itu airnya nggak jernih
makanannya. Nanti ketika kita turun kita tinggal buka. Oh, jadi tidak semuanya dibawa Tidak. sampai ke puncak gitu ya? Enggak, Pak. Nanti- Berat. Jadi kita tanam 12 hari berat. salah satu caranya seperti itu. Jadi banyak banget keterampilan yang kita dapat sih kan sebenarnya ya kalau bicara traveling ya Kak, perjalanan. Jadi kita tuh benar-benar kayak ngawal lagi keterampilan kita gitu loh. Kita tuh packing sendiri di dalam satu tas ini kita harus bisa masukin semua dari kayak peralatan pribadi, sleeping system, cooking ya kan buat masak, shelter kita kayak gitu, terus kayak P3 kan segala macam, water filter segala macam itu harus kita dapetin. Kita itu istilahnya full packing. Jadi kalau nanti karena itu teman-teman buat cewek mulai belajar buat bawa peralatan kita sendiri. Jadi contohnya seperti itu ya, jadi bisa kita tangani sendiri seperti itu. Kita jadi kan. Oke. Mungkin boleh diminum dulu kan tadi sudah. Oh iya, oke. Terima kasih. Ini Mei Kak. Iya, silakan Kak. Gimana teman-teman? Sudah bisa mengambil pelajaran dari apa yang narasumber luar biasa ini yang saat Mungkin ini nanti berbicara di kalau depan. kita bikin podcast, Apa tuh? bikin podcast. Podcast. Pengalaman ya kan, naik gunung. Konsina Pods. Podcast. Coming soon, Konsina Pods ya. Udah kan Konsina TV kan? Oh ya, Iya, tinggal masukin. Konsina Pods menyusul ini. Selanjutnya Kak, nih momen apa sih yang paling wow gitu menurut Kakak selama beraktivitas yang Kakak lakukan sejauh ini? Momen yang bikin mungkin buat terharu, gue bisa untuk seperti ini, ternyata gue bisa. Dulu tuh gue sebelum melakukan, gue pesimis, tapi ternyata setelah melakukannya ternyata kok gue bisa loh gitu. Momen apa sih yang seperti itu gitu? Silakan dari Kak Inga. Ternyata aku bisa, ya again karena aku ini bisa dibilang ya cek banget itu kalau dibandingin dua ini. Oh, sama. Aku kan trainingnya memang backgroundnya juga masih yang nggak tinggi amat gitu. Tapi mau ya setiap kali pergi pasti mau momen. Karena pada saat kita udah santai gitu ya kayak yang langit aja, clear gitu, itu udah mau momen. Jadi pagi-pagi kita bisa bangun melek, jadi bisa di alam itu udah mau momen gitu. Jadi kembali ke apa ya, memanjakan diri kita itu untuk bisa di alam itu sesuatu seperti yang tadi bilang itu experience yang nggak bisa kita ungkapin, harus ngerasain sendiri gitu. Dan itu lagi kalau udah nyobain sekali tendensinya pasti mau balik lagi. Iya, jadi makanya aku cuma bisa encourage dulu coba sekali coba dulu deh, harus coba ya. Coba aja dulu. Coba. Yang paling berkesan ya. Bagaimana gini, momen yang paling berkesan itu mungkin bagi teman-teman apa ya, dianggap biasa atau sepele ya. Tapi dinner punya dua momen di sini. Pertama, momen yang dinner bawakan itu bisa bermanfaat. Dalam artian gini, dinner nggak cuma sekedar naik gunung, tapi ada sesuatu yang dinner lakukan. Gitu. Contoh kecil kayak waktu itu, misal waktu dinner ke gunung Kerinci dulu, karena memang mau ada sesuatu yang dia lakukan. Dinner bawa sesuatu, waktu itu bawa buku untuk dinner serahkan atau didistribusikan ke warga lokal Kak Indra. Gitu. Yeah. Jadi misalnya seneng banget gitu. Jadi itu nggak cuma jalan-jalan, tapi ada yang bisa dinner sampaikan kayak gitu. Buku baca waktu itu kalau nggak salah sama buku pelajaran. Nah yang kedua, momen yang apa ya, momen yang wow gitu, momen yang berkesan, mendaki dengan bawa sampah. Jadi dinner waktu apa ya? Mungkin kalau buat teman-teman sampah-sampah pribadi masih dibawa ya, pasti dibawa. Tapi bagaimana dengan kesan ketika kita mendaki membawa sampah orang-orang? Nah gitu. Terakhir kemarin ya Kak, dengan CRTC Jatim. CRTC itu loh Konsina Responsible Tracker Community ya, jadi bersama-sama CRTC Jatim kemarin membuat pendakian dengan memungut sampah kayak gitu Kak. Jadi kemarin di Gunung Putat Jawa Timur, nah itu berkesan banget ya Allah gitu kan, sampah sebanyak ini gitu, kok orang tega ya ninggalinnya gitu. Dan kok bisa aja sih dia bener-bener yang tuh gitu ya, dilepas itu nggak dibawa gitu. Akhirnya kita bener-bener yang ambilin sampah dari setiap pos ke pos, kita ambilin turun, itu sampai karungnya nggak muat Kak, kita pakein kayu yang ada buat menyangga gitu ya, dipanggul istilah kalau sebenarnya dipanggul dan orang nggak bisa liatin Kak Indra kayak gitu kan. Berarti kesadaran itu kurang gitu ya. Makanya itu yang paling berkesan bagi dia adalah suatu
Jadi kita tidak hanya menikmati, tapi kita juga harus memelihara ya. Iya. Ketika naik gunung kita juga harus bawa turun sampah yang kita hasilkan ataupun sampah yang orang lain hasilkan. Even cuma tisu ya kan atau puntung rokok, kenapa sih nggak taruh aja di kantong ya? Ya Betul. taruh aja gitu sampai bawah nanti ya udah tinggal buang. Iya. Ya. Selanjutnya Kak Yokta, Ya. apa sih momen yang paling wow selama beraktivitas? Sama kayak Ina. Jadi setiap momen itu berkesan semuanya wow. Sampai ada di sini pun itu adalah satu yang wow gitu kan. Yang diingat sih ya karena yang terakhir ya gitu. Karena terakhir itu pendakian bersama Konsina ke Gunung Gede. Nah itu sih jadi naik gunung selama 3 hari 2 malam, tapi itu full badai. Full badai. Iya, gimana caranya kita bisa sampai ke puncak dengan cuaca yang buruk gitu. Nah, sebenarnya itu sih yang paling diingat banget kemarin, karena baru ya, karena baru kemarin itu jadi 3 hari 2 malam cuacanya buruk, tapi kita tidak memaksakan, gitu, tidak memaksakan, tetap apa namanya, kalau misalnya ternyata belum ini ya, belum apa namanya cuacanya kurang baik nih, ya udah kita tunda aja dulu sampai nanti pagi gitu kan. Kalau pagi udah enak ya udah, tapi kalau misalnya enggak ya kita turun lagi gitu, tidak memaksakan sih gitu. Tapi itu sih yang pengalaman terakhir yang paling diingat itu kemarin pendakian bersama Konsina di Gunung Gede gitu. Oh, jadi pelajaran juga untuk kita tidak harus memaksakan semua hal gitu ketika di alam bebas. Benar. Ketika mungkin badai, kita mungkin sering dengar puncak gak akan kemana. Benar. Dan kita juga harus kalau misalnya salah satu teman ada yang kurang gak kuat gitu kan, ya udah kita tungguin aja dulu gitu. Betul. Jangan dipaksain gitu. Kita harus sama-sama, kita berangkat berlima ya belum berlima. Betul banget. Jangan egoisme ya. Iya, egoisnya. Nah itu kan kita belajar memanage diri gitu kan, saat nggak cuma lagi hiking ya, traveling gitu kan, camping, trekking itu kan kita harus memanage diri sendiri ya. Turunin egonya, sama-sama kita jalan gitu kan, kita mau happy kan bareng-bareng gitu. Kita harus saling merangkul satu sama lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk narasumber kita yang luar biasa. Selanjutnya kita membuka sesi pertanyaan. Silakan. Wah, ada kata-kata. Kita hitung deh ya. Turunin lagi. 1, 2, 3. Yang mana Kak? Ayo dipilih. Oh, ibu yang di sana 1 dan 1 lagi mungkin. Ayo dipilih. Silakan ya. Kak Dinar. Ayo ibu yang mana? Ibu 1 lagi. Iya. Mungkin dari sisi laki-laki kali ya. Oh, gitu ya? Boleh satu lagi. Bapak-bapak di sana. Ayo. Ya yang di belakang kacamata. Iya. Oke, silakan untuk ibu yang pertama. Baik, perkenalkan saya Eka dari Jakarta. Terima kasih kesempatan untuk bertanya. Pertama kakak, tapi mohon maaf sebelumnya yang saya tanya. Iya. Saya kan belum tahu nih video udah punya belum, karena saya udah bisa berhubungan dan pengalaman sebelum nikah tuh sering naik gunung sama suami. Sebelum nikah juga pernah. Nah, itu kalau misalnya kakak nanti atau udah itu keluarga atau punya anak, itu solusinya bagaimana? Karena saya merasa sendiri kalau menikah itu udah berubah waktunya sama kayak belum gitu, atau kayak lagi juga saya pernah sama suami. Nah itu gimana, karena saya sendiri tuh kalau begini tuh belum dapat, karena mungkin saya udah yang jadi lebih ke keluarga ini kalau udah berkeluarga udah punya anak, nanti kedepannya tuh gimana solusinya biar tetap bisa mengerjakan sesuatu yang itu yang kita buat. Siapa ya? Terima kasih. Bilang katanya mau dijawab sama siapa gitu aja. Silakan mau dijawab sama siapa Pak? Kalau untuk yang tadi sih karena bukan yang gunung gitu kan. Kayaknya. Silakan. Nah, udah nikah belum nih? Udah nikah belum? Udah nikah apa single? Udah belum nih. Dia udah nikah Kak. Dia udah punya anak juga. Nah, begitu. Dulu sempat nanya nih sebelum nikah ya. Kita komitmen dulu nih. Dia lagi naik gunung, masih ada izin naik gunung lah udah nikah. Nah, gitu Kak. Jadi di sini lebih ke komitmen dan obrol
setelah menikah masih boleh mendaki, masih boleh jalan, kenapa enggak? Yang penting kan kalau udah nikah beda lagi ya kak, udah harus ada izin seperti itu ya. Nah soal tanggung jawab ini lebih kayak ke timing ya kak. Kita harus punya tanggung jawab tetap, tapi kalau misalnya ada hobi juga tetap kita jalanin seperti itu. Yang penting kita tahu diri, tahu batasan dan bisa memanage waktu. Itu aja sih kak. Masih ada yang lain? Selanjutnya pertanyaan kedua dari kakak yang di tengah, gimana? Yang nanti yang cowok yang terakhir. Oh tiga. Oke. Lebih ke perawatan khusus gitu ya kak? Sebagai perempuan gitu ya? Oh iya. Betul. Gimana? Boleh diulang pertanyaan ketiga ibu? Ya. Diajarkan juga kan? Oh iya, oke. Iya, oke. Ibu terima kasih. Iya benar, dari umur 5 tahun itu saya udah diajak riding sama orang tua gitu ya, terus berlanjut terus gitu kan, hampir mungkin 2 tahun sekali gitu kan, kita pergi, kita jalan, kita traveling kemana gitu. Dan saya sekarang sudah menikah dan udah punya anak 1, anak saya umurnya 6 tahun. Dari umur ya mungkin dari umur 3 tahun yang saya baca kan ya, kalau di bawah 3 tahun tuh mungkin belum boleh dibawa-bawa pergi ya gitu. Jadi udah umur 3 tahun saya udah mulai mengenalkan anak saya itu ke alam gitu. Walaupun nggak se ini orang tua saya dulu, saya diajak naik motor ya jauh gitu, nggak belum gitu. Jadi masih traveling saya ajak kemana gitu. Terus saya lebih suka ajak trekking ke air terjun, sungai, itu saya ajarin dari umur 3 tahun itu saya ajak. Walaupun dia kalau misalkan dia capek gitu kan, pasti capek anaknya tuh kayak aduh bosen mami capek kayak gitu kan. Kita semangatin sebagai orang tua tuh, kita jangan terlihat aduh capek juga ya gitu kan, aduh bawa anak berat ya. Kita harus terlihat lebih kuat gitu ya. Jadi mereka ngeliatnya kan, mami gue kuat gitu kan gitu. Jadi merekanya pun juga jadi semangat, motivasi gitu. Jadi jadi ya itu dari umur 3 tahun sampai sekarang sih saya udah mulai ajak trekking, camping juga. Jadi masih yang belum, kalau untuk hiking buat saya pribadi saya belum mau, karena resiko-resikonya itu kan gitu. Jadi kita nggak tahu kan kondisi alam gimana. Sekarang sih mungkin iya, misalnya kita di rumah cuaca bagus gitu, kita nggak tahu nanti pas kita udah nyampe atas atau di perjalanan seperti apa, kita nggak tahu. Jadi itu bukannya menyusahkan, tapi kita meminimalisir kemungkinan buruk, apalagi kan untuk anak kan gitu. Untuk kitanya juga sulit gitu kan, apalagi anaknya sendiri belum tentu dia nyaman. Dia mungkin oke aja, tapi kan nggak tahu gitu kondisinya dia gitu kan, hatinya dia seperti apa. Mungkin dia ya udah deh ikut aja gitu kan, ya udah apa kata mami, tapi kan kita nggak tahu juga ya gitu, nanti pas pulang ternyata dia sakit atau apa gitu. Kayak aku sih belum mau. Mungkin nanti kalau misalnya udah siap, mungkin ya udah SMP atas kemauannya dia sendiri, baru saya ajak naik dulu gitu. Tadi ada satu pertanyaan lagi ya tentang perawatan nih, kayaknya Oh iya. tiga-tiganya harus jawab sih. Jadi tips and trick dari 3 narasumber kita tentang merawat diri setelah beraktivitas. Silahkan mungkin dari Kak Inga. Kalau aku biasanya di rumah nggak ada perawatan khusus sih, biasanya cuma mandi aja pakai scrub itu biar lebih bersih gitu. Perawatan khusus sih nggak ada, karena pada saat perjalanan pun udah pakai sunblock. Yang penting kita tuh harus pakai protection sunblock, karena sinar matahari itu bagus memang
10 kalau nggak 12 keluar. Jadi ya setiap 2 atau 3 jam pakai lagi. Kalau bisa dikerap dulu, bersih dulu, pakai lagi. Tadi saya penting banget sama pakai kacamata hitam dan topi, kayak gitu. Tapi kalau setelah pulangnya sih kalau ya cuma mandi pakai scrub aja, udah nggak aneh-aneh lagi. Iya, gitu aja sih. Silakan dari Kadinya. Iya, Ini terkait perawatan ini. Ya sebenarnya jujur bingung mau ditanya kayak gini. Sebenarnya nggak ada perawatan khusus kayak. Setiap mendaki gunung pasti pulangnya kosong kan. Hidungnya mekar-mekar, belang-belang ya kan. Akhirnya luka kayak gitu kan. Terus kulitnya hitam pasti udah pasti banget itu. Bibir kan kayak pecah-pecah kayak luka-luka kayak gitu. Itu kayaknya seksi aja gitu kan. Udah jadi konsekuensi. Asli. Itu kayaknya jadi kayak seksi dan harus aja gitu ada gitu kan. Ini eksotik. Dan itu jujur ya dari sebelum tadi masih diutur juga. Ini kaki bekas-bekas lukanya masih ada Kak, ya Allah. Jadi kena ranting-ranting Kak di sepanjang jalan di panjang-panjang itu sekarang masih ada dan belum hilang bekasnya Kak Indra. Kayak gitu. Jadi bagi diri pribadi lebih kayak ke apa ya, ke persiapannya aja kayak pakai sabun gila atau misalnya pakai topi aja, pakai SPF apa kata tadi sunscreen itu ya. Saya bawa tapi nggak tahu saya saya jorok banget ya. Maksudnya saya nggak ada perawatan khusus sih Kak. Nantinya pun kalau misalnya sudah berapa bulan setelahnya bakal balik normal lagi kok. Asal diam di rumah aja dulu ya. Iya sih Kak, nggak ada perawatan khusus kalau di Netflix. Silakan dari Kak Ayu mungkin. Sama sih, nggak ada perawatan yang gimana-gimana. Yang penting sebelum pergi sunscreen sih paling penting itu. Gitu. Ya sih nggak ada perawatan khusus. Nggak ada, ya mandi aja biasa. Mandi aja biasa. Ya mandi keramasan jangan lupa. Yang penting mandi yang bersih gitu ya. Silakan dari pertanyaan yang ketiga dari Bapak di belakang. Satu pertanyaan. Terima kasih. Nama saya Pak saya sama Pak Ayu, Pak Ida, Pak Ayu. Mereka kurang di sana ya. Ini saya mau bertanya tentang outdoor yang sendirian. Solo hiking. Soal sendirian ya. Oke. Hiking apa ya? Apa tidak risiko bagi kita orang? Maksudnya kalau saya dari gunung sendiri, ada. Tapi secara semata bagaimana sih kita jalan di Palembang di sana gitu, ada teman gitu. Bisa kita saya kalau kita jangan sendiri kalau kita mau pergi ke atas ya di Jogja kalau mau lagi kalau ini jangan sendiri kita ada teman gitu. Iya. Bisa kasih sering-sering terima kasih. Terima kasih. Ayo siapa dulu yang mau duluan jawab nih terkait solo hiking nih? Aduh, ayo. Kalau secara pribadi sih saya belum pernah solo hiking, tapi kalau solo riding saya pernah. Iya, kalau solo hiking mungkin pernah, Kak Dinar. Pernah. Ada. Saya jadi. Saya akan jawab ya Kak. Sejauh ini saya solo hiking baru beberapa kali saja. Yang jelas yang pertama yang harus sangat dipertimbangkan kesiapan fisik kita. Kedua mental. Kenapa fisik duluan? Karena kalau mental kita kuat, kalau fisik kita nggak sehat, buat apa juga. Jadi kita sehatin dulu badan kita nih, dan itu mental kita dicengin dulu. Gue yakin gue bisa. Kalau kita jadi terdampingnya ya Kak, solo hiking. Jadi kita disitu lebih pengen yang tadi dia sampaikan, kita lebih pengen menguji diri kita sendiri. Bisa nggak sih gitu kan? Untuk menerapkan self support dalam artian kita mandiri. Mandiri dalam artian kita bawa peralatan kita sendiri. Kita tahu keterampilan kita ketika menggunakan peralatan kita sendiri, seperti mungkin set HP ya, kita menggunakan alat-alat masak kita sendiri. Kita bisa misalnya apa ya, menggunakan peralatan yang lain seperti kayak dari water filter dan lain-lain seperti itu. Nah di situ kita mulai kalau dari pribadi lo udah yakin berangkat gitu kan istilahnya. Itu kemarin dia coba waktu ke Gunung Lawu. Itu Gunung Lawu kayak ceto Kak, kayak ceto ini saya jalan terpanjang di Gunung Lawu. Dia coba di situ coba sama ini juga waktu itu. Tapi ternyata mungkin karena memang yang lagi-lagi ke stereotip gender ya Kak. Jadi katanya perempuan tuh takut kalau dilepas sendiri gitu mungkin ya. Yang perempuan sendiri mungkin takutnya ada apa-apa mungkin gitu. Nah kalau dia lebih kayak kemarin nyoba aja sih Kak, gue bisa ngasih sendiri kayak gitu. Kuncinya itu dari isi, kedua mental, ketiga persiapan kita. Jadi kita mulai kayak keterampilan tadi untuk mandiri aja kita harus bisa kayak gitu. Itu yang saya suka. Kita nggak bergantung sama orang lain. Kenapa Kak? Karena memang kalau kita berjalan sendiri kita nggak bisa diayomi. Jadi lebih persiapan kita, persiapan peralatan.
gitu. Jadi persiapan itu harus fisik, mental kita, dan yang penting kita sudah melengkapi kebutuhan dan peralatan kita sendiri gitu. Dari sih Kak. Oke. Terakhir nih mungkin Kak, ada pesan nggak sih yang mau disampaikan kepada perempuan yang pengen beraktivitas seperti Kakak namun masih ragu dengan dirinya sendiri? Dan tadi hidden gem tempat tuh boleh disampaikan ya, yang jawaban. Silakan dari Kak Ida mungkin. Kalau hidden gem aku yang di sekitaran Pancar Ujung ini yang aku suka ketemu video karena masih banget dan masih apa banget jadi kalau itu bisa dilihat tapi kayaknya lebih ke itu aku suka. Kalau apalagi tadi Pesan yang ingin disampaikan. buat para wanita yang ingin mencoba dan masih takut, jangan usah pakai takut. Coba dulu yang seperti aku bilang, coba dulu. Nanti kalau kamu suka siapa tahu bisa jadi hobi baru. Dan mungkin awal-awalnya ajak aja teman-teman kamu atau kamu lihat ada konflik mana juga ada enjoy bisa ketemu baru, hobi baru, mainan gitu dan it's always nice untuk kembali ke alam. Harus coba dulu, jadi kamu akan merasain gimana asiknya dan kamu akan tagihan kayak Silakan Kak Ayu dulu. Kalau untuk apa tuh hidden gem? Hidden gem dan pesan. Hidden gem mana ya? Paling yang keinget itu saat dibilang hidden gem itu lagi itu saya pernah ke kaki Gunung Rinjani kalau nggak salah ya, itu namanya air terjun Mangku Sakti tuh di Lombok. Nah itu bagus banget walaupun aksesnya emang jauh gitu ya, harus naik ojek tapi saya lupa gitu ya seberapa jauh karena itu sekitar tahun 2015 atau 2016 gitu. Nah itu sih bagus banget air terjun Mangku Sakti, jadi jangan cuma ke air terjun Kelambu, cobain ke air terjun Mangku Sakti di Rinjani, kaki Gunung Rinjani gitu. Dan untuk pesan-pesannya sih untuk para wanita-wanita yang kalian sudah ada keinginan gitu ya, pengen deh nyobain traveling gitu, walaupun ya belum berani gitu sendiri sama teman, gak apa-apa cobain aja gitu, cobain gitu. Kalian udah ada keinginan nih gitu, tinggal siapin mental kalian, ayo bisa, sugesti diri sendiri kalian bisa, lakukan persiapan, perencanaan, perlengkapan, jangan sampai lupa. Yang paling penting sih ya, menurut gue Andrea, itu jangan lupa uang lebih. Uang lebih itu penting banget, uang cash ya, uang cash karena kalau misalnya kita di mana-mana, kalau misalnya kita lagi nggak apalagi sendiri ya, gitu lagi solo riding sendiri, nggak megang duit cash, bensin habis, gimana coba gitu. Itu penting banget ya, itu yang suka dilupain sih itu. Gitu, jangan lupa uang cash ya. Silakan Kak Jika. Oke, sebenarnya ini yang paling penting sebenarnya. Balik lagi ke bagaimana cara mematangkan stereotype gender ya kan, gimana pendaki perempuan atau misalnya kegiatan perempuan itu kayaknya lemah, tidak beli, manja, ribet gitu. Nah kita harus bisa mematangkan itu dengan cara, yuk mulai sekarang untuk perempuan kita mulai belajar sesuatu yang kita sampaikan. Setiap tahap yang kita lakukan ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Nah yang paling penting di sini adalah evaluasi selama perjalanan pendakian kita, mau pendakian mau traveling atau PK. Jadi ada evaluasi, misalkan pendakian kemarin kaki gua kurang nih, kaki gua sakit, nah berarti fisiknya harus dikencangin lagi kayak gitu ya. Atau kan misalkan pendakian berikutnya kondisi gua kehabisan, kalau mau jadi laporan ini berarti manajemen kondisinya harus diperbaiki lagi. Terus kalau saya kemarin gua juga bisa ngeliatin teman gua saya enggak nih kayak gitu, gua laporan jadi gini harus cepet-cepet belum beres kita, tapi keterampilan untuk menggunakan peralatan kita sendiri harus diperbaiki lagi. Jadi lebih ke evaluasi karena untuk memperbaiki ke kegiatan berikutnya. Dan juga yang kedua, jangan lupa bawa turun sampahnya. Manapun ya, pendakian manapun, perjalanan kita kemanapun, jangan lupa bawa turun sampahnya. Dan untuk pendakian kemanapun, jangan lupa kabari orang rumah. Kalau kemanapun itu seminar ya, tetap hubungi orang di rumah, kasih kabar. Dan karena sejatinya perjalanan kita, akhir dari perjalanan itu adalah kembali pulang dengan selamat. Betul sekali. Terima Dan kasih. harus dibaca sih Indra, itu gunung bukan tempat sampah. Itu gede banget kalau nggak dibaca itu kebangetan. Harus sama-sama kita baca dan kita laksanakan. Terima kasih untuk tiga narasumber kita yang luar biasa, tepuk tangannya yang meriah. Terima kasih dari kami Konzina atas para penonton yang
Sekali lagi mohon maaf. Mungkin kita bisa foto bersama. Silakan untuk berdiri. Sama silakan narasumber dulu. Silakan. Ya. Dan untuk para penanya tadi ada 3 orang. Dapat hadiah spesial produk dari Konsina. Nanti silakan bertemu di backstage untuk mengambil hadiah spesial tersebut yang akan diserahkan oleh narasumber yang luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada terima kasih dari Konsina. Ini adalah bentuk apresiasi dari kita pada rekan-rekan Konsina. Buat yang bisa satu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Mas, ini Mas foto bareng kita ya. Iya, panas ya. Oke, kita semuanya ya. Thank you. Nah, mereka wadah satu orang kan bisa berdiri ya. Iya dong. Iya. Kan ada. Jadi walaupun kita suka sama dengan kegiatan outdoor, tapi itu tetap harus fashionable. Fashionable ya. Jadi kalau misalnya untuk fotografi ya, untuk para wanita nih, kalau misalnya hari bebas, jadi sampai tepat sekali kita cari outfit untuk kegiatan di luar. Boleh mencari sesuai dengan yang diinginkan.